Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu metode dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Wali Songo berasal dari bahasa Arab waliullah yang artinya orang yang mencintai dan dicintai Allah SWT. Dan kata Songo yang berasal dari bahasa Jawa artinya 9. Jadi Wali Songo adalah 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah SWT. Wali Songo mengembangkan peradaban Islam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa dikarenakan cara dakwah beliau yang damai, yang ramah, dan tidak memaksakan kehendak sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya, metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dalam berdakwah ada 7. Yang pertama ada ceramah, tanya jawab diskusi, keteladanan, pendidikan, bisa dan ekspansi, kesenian, dan yang terakhir silaturahim. Nah, yang pertama ada Sunan Gresik. Namanya Maulana Malik Ibrahim. Beliau dari Maghribi. Dakwah pertama kali yang beliau ajarkan yaitu menghapus 4 kasta yang dipercaya masyarakat Hindu pada saat itu. Mengapa ajaran tersebut dihapus? Karena ajaran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang mana derajat manusia tidak didasarkan pada kasta, tetapi didasarkan pada ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua ada Sunan Ampel. Namanya Raden Rahmat. Dakwah ajaran beliau yang terkenal yaitu Moh Limo. Ada Moh Main, Moh Madon, Moh Madat, Moh Ngombe, dan yang terakhir Moh Maling. Yang mana kelima ajaran tersebut mendidik kita untuk menjauhi perbuatan maksiat yang dapat menjauhkan kita dari Allah SWT. Yang ketiga, ada Sunan Bonang. Namanya Raden Maghdum Ibrahim. Beliau berdakwah dengan metode Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Dalam berdakwah, beliau menciptakan sebuah suluk yang terkenal yaitu Tombo Ati. Yang isi dari suluk tersebut yaitu bagaimana cara menenteramkan hati. Selain itu, dalam berdakwah, beliau juga memanfaatkan kesenian yang digemari masyarakat yaitu alat musik bonang. Yang keempat, ada Sunan Derajat. Namanya Raden Qasim. Beliau terkenal dengan ajaran catur piwulang, yaitu 4 pengajaran. Yang mana isi dari 4 pengajaran tersebut mendidik kita untuk saling kasih sayang, saling tolong menolong, dan saling peduli. Yang kelima, ada Sunan Kalijaga. Namanya Raden Said. Beliau satu-satunya Wali Songo yang sangat unik. Selain gaya pakaiannya yang berbeda dan sederhana, beliau juga menggunakan media wayang dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga mengakulturasi budaya setempat sehingga menghasilkan tradisi sekaten dan juga gerbek maulid. Yang keenam, ada Sunan Kudus. Namanya Said Ja'far Shadiq, satu-satunya Wali Songo yang memiliki garis keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, beliau juga menciptakan tembang-tembang yang terkenal yaitu Mas Kemambang dan Mijil. Selain itu, beliau juga mendirikan masjid yang terkenal yaitu Masjid Kudus. Yang ketujuh, ada Sunan Muria. Namanya Raden Umar Said. Beliau berdakwah di pedalaman dengan berbaur dengan masyarakat, karena pada masa itu masyarakat pedalaman sama sekali belum mengenal Islam, sehingga beliau berbaur dengan masyarakat, hidup dengan masyarakat, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pedalaman. Yang kedelapan, ada Sunan Gunung Jati. Namanya Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah dengan metode al-hikmah, waidah hasanah, tadarruj, ta'awud, musyawarah, dan membentuk kader dai. Yang kesembilan dan yang terakhir, ada Sunan Giri. Namanya Raden Paku. Beliau berdakwah dengan menciptakan tembang-tembang yang terkenal yaitu Asmarodono, Pucung, Kacang Bulan, Cor, Kula Ganti, dan permainan anak-anak yaitu Cublak Cublak Suweng.
Nah, itu tadi penjelasan materi tentang metode dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. This day quotes. Dakwah adalah untuk mengajak, bukan untuk mengajak. Dakwah adalah untuk mengajar, bukan untuk menghajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan untuk menghina. Dakwah dilakukan untuk mencintai, bukan untuk mencaci. Dan dakwah dilakukan untuk menasihati, bukan untuk menusuk hati golongan yang lain. Demikian pembelajaran pada hari ini. Pesan ibu, kalian semangat belajar, jangan bermalas-malasan. Perluas wawasan kalian dengan banyak membaca buku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.